Salam bahagia. Saya CGP Angkatan 2 Kota Balikpapan, Abdul Rahman, Unit Kerja SDN 004 Balikpapan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Coaching memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Menurut Grant pada tahun 1999. Perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring dilihat dari tujuannya. Yang pertama, coaching adalah berperan mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Yang kedua, konselor berperan menggali masalah yang dialami coachee pada masa lalu dan membantu memecahkannya. Mentoring berperan membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coachee. Prinsip yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coachee. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan prinsip yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan dari coachee, adanya rencana tindakan. Kompetensi dasar yang dimiliki coaching yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kemitraan, yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran. Komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi asertif. Yang kedua, sebagai pendengar aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Komunikasi asertif adalah strategi komunikasi dengan menyampaikan penyampaian terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Pendengar aktif adalah mendengarkan dengan unsur-unsur kejelasan dan keterlibatan emosi serta bahasa tubuh. Bertanya aktif, bertanya untuk membantu coachee dalam menggali potensinya. Umpan balik bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee. Untuk dapat melakukan praktek coaching, kita menggunakan model TIRTA. Yang pertama adalah tujuan utama. Model yang kedua adalah identifikasi. Yang ketiga, rencana aksi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam bidang pendidikan, coaching merupakan salah satu proses menuntun, belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Peranan coaching di sekolah. Student coaching merupakan bentuk kemitraan antara guru sebagai coach dan murid sebagai coachee dalam mencapai tujuan tertentu. Student coaching dilakukan agar berdampak pada efektivitas belajar, percaya diri,
kerjasama tim, bertanggung jawab, dan kemandirian murid mendesain rencana aksi belajar mereka lebih baik dan mengagumkan. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Proses coaching melalui stimulasi, kekuatan pertanyaan, dan dialog kreatif, sehingga murid berperan memperoleh prestasi yang diharapkan. Untuk meraih prestasi, murid butuh pilar kuat. Salah satunya adalah kesadaran tingkat tinggi atau self-awareness. Dengan demikian, juga pembelajaran sosial emosional. Kesadaran tingkat tinggi pada murid tidak muncul dengan tiba-tiba. Hal ini butuh proses, refleksi, kontemplasi, apersepsi, dan butuh bantuan dari luar dirinya. Disinilah peran student coaching di sekolah. Semua murid memiliki potensi yang sama untuk mencapai prestasi dalam perspektif yang berbeda, sesuai dengan kecerdasan majmuk yang mereka miliki. Kita refleksi, bagaimana coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dengan sesi coaching, justru sekolah akan dibantu dengan berbagai potensi yang dimiliki murid. Murid diajak berkomitmen bersama untuk menetapkan langkah-langkah yang mereka pilih agar target prestasi mereka tercapai. Melalui kemitraan, optimalisasi potensi, dan kompetensi coaching, serta seorang guru bisa mengantarkan prestasi murid pada potensi terbaik mereka, sehingga peran guru dalam menuntun kodrat murid dapat terwujud. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih.